Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, nice. Pada kartu yang pertama aku punya King of Pentacles. Oke. Raja koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, ya, sebagai energi pembuka, Raja koin. Ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa loh. Kartu yang menunjukkan, menggambarkan, ya, tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan kamu yang terlihat bakal lebih mapan, kehidupan kamu yang terlihat bakal lebih sukses, lebih mandiri, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Oke, ada kelimpahan materi, rezeki di situ, kebangkitan, keseimbangan, peningkatan, banyak ya. Ya, ibaratkan roda kehidupan kamu akan berputar dalam pekan ini, indikasinya seperti itu, teman-teman. Dan mungkin juga memang kebanyakan dari teman-teman Capricorn ya kehidupan kamu saat ini lagi stabil ya. Ketika belum pun ya insya Allah kamu juga akan mendapatkan ini. Oke, kenapa aku katakan demikian? Aku punya Four of Swords ya, ada 4 pedang. 4 pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah kondisi keadaan ya teman-teman, yang dimana kamu wajib hati-hati dan waspada. Banyak yang menginginkan kehancuranmu, banyak orang yang tidak suka, tidak senang terhadap kehidupan kamu, dan bahkan sih sebenarnya secara intuisi kamu juga sudah memahami, merasakan, ya kan, dan bahkan melihat bagaimana upaya dari orang-orang toksik ya berupaya untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, tetapi mungkin selalu gagal ya. Kenapa? Ya itu tadi, kamu sudah bisa merasakan gitu ketika ada orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu ya, seperti ada sebuah proteksi juga ya. Oke, mungkin ya kamu melakukan proteksi lah, bisa juga. Nah, karena memang tidak dapat aku pungkiri loh, The Hermit ini kami menggambarkan tentang bagaimana ya secara spiritual memang cukup terlihat dan cukup terbukti sih. Kalau dikatakan kamu bukan orang sembarangan, ya sebenarnya seperti itu teman-teman. Kamu menjadi orang-orang terpilih di sini. Kebanyakan ya teman-teman Capricorn. Ya, energi besar yang ada di dalam dirimu itulah yang sebenarnya menjadi sebuah daya tarik magnet. Baik rezeki, kebaikan, kesuksesan itu akan datang dari segala penjuru arah. Dan kemudian secara spiritual juga bagus, kebatinan mungkin juga bagus. Di situ juga kamu tahu, memahami teman-teman banyak yang memang tidak suka terhadap kehidupan. Ya, jadi mungkin seperti itu. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Six of Pentacles ya, ada 6 koin. Oke, 6 koin muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi sebagai energi penutup, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan. Oke, dan bahkan kelimpahan materi rezeki cukup terlihat loh. Kamu bakal sukses besar di sini.
Oke, kemudian kebaikanmu juga ini yang membuat begitu banyak hal-hal positifnya. Kebaikanmu, karena kebaikanmu, teman-teman. Dan bahkan aku dapat melihat bahwasannya energi-energi yang juga ingin mungkin menghancurkan kehidupan kamu juga banyak yang bermuka dua. Nah, di sini juga kamu harus hati-hati ya. Jadi, baik membantu menolong, ya, aku rasa itu sesuatu hal yang mulia. Tetapi ketika kamu menolong orang yang tidak tepat, nah ini cukup membahayakan gitu. Ya, karena ya bisa saja ketika kamu menolong orang yang tidak tepat, ujung-ujungnya kamu yang dan ataupun kamu yang akan ditusuk dari belakang, teman-teman ya. Ya, memang itu tadi lebih berhati-hati dan waspada. Oke, tapi memang secara kondisi kehidupan ya aku dapat akui teman-teman dalam mekan ini sih banyak hal-hal baik ya. Namun juga masih ada ataupun beberapa hal-hal buruk yang juga akan terjadi ya. Pokoknya harus selalu waspada. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya. Rezeki ataupun keuangan untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Apakah ada kabar baik nih ya mengenai tentang keuangan ataupun rezeki kamu teman-teman? Ya semoga ya. Nah, wow, pada kartu yang pertama aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya. Jadi ini kartu yang sangat istimewa loh. Ya, kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih adanya sebuah indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan ataupun doa-doa yang bakal terkabulkan sehingga terlihat segala sesuatunya akan lancar, terlihat segala sesuatunya itu akan stabil, seimbang dan bahkan berlimpah. Jadi ketika ada ikut campur tangan Tuhan, apa sih yang nggak mungkin ya? Maka kun fayakun. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Pentacles, kartu koin. Ya jadi memang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan melambangkan teman-teman. Oke, tentang sebuah keadaan ataupun rezeki ya. Untuk masalah rezeki bagus loh. Rezeki bagus, bakal ada sebuah kemajuan dan peningkatan. Paling tidak kestabilan. Tetapi ada tadi ketika ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, teman-teman, apa sih yang tidak mungkin? Ya, rezeki berlimpah. Nah, ternyata benar. Aku punya Ten of Cups. Oke. Ada 10 cangkir di sini, teman-teman. 10 cangkir ini muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu loh. Kalau aku katakan mungkin indikasi potensi kamu akan kaya raya, nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya, tanda-tanda kamu bakal sukses besar, tanda-tanda hokimu itu memang benar-benar bagus banget. Ini sudah cukup terlihat semuanya. Oke, dan bahkan dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih sebuah kondisi keuangan yang sepertinya akan mengedegas tanpa batas teman-teman. Ya mudah-mudahan deh untuk teman-teman Capricorn masalah rezeki keuangan itu benar-benar bisa lancar, stabil dan seimbang. Amin ya. Next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Seven of Swords 7 pedang, kemudian ada Ten of Wands 10 tongkat dan aku punya Strength. Oke. Masih ada masalah ya di dalam rumah tangga kamu. Kedua kartu ini menunjukkan, menggambarkan tentang ya kan sebenarnya hubungan kamu tuh cukup rumit banget loh. Banyak masalah yang sebenarnya terjadi. Ada masalah ekonomi, konflik, dan bahkan sebuah indikasi tentang adanya pengkhianatan. Karena kartu ini cukup menunjukkan tentang bagaimana perubahan sikapnya karena ada energi baru. Dia sudah banyak berbohong darimu, teman-teman. Ada sesuatu hal yang disembunyikan. Ya. Tetapi bagaimana ke depan? Apakah masih bisa dikendalikan ataupun bagaimana ke depan? Apakah masih ada sebuah harapan potensi akan kembali membaik? Indikasinya seperti itu.
bakal ada sebuah penaklukan dan mencapai penaklukan di dalam sebuah tantangan, yaitu tadi masalah-masalah yang oke, baik juga masalah dari orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang berusaha mengganggu, berusaha kehidupan rumah tangga kamu, rezeki kamu juga mungkin seperti itu. Ya, itu akan berhasil kamu taklukkan dan pencapaian ya sebuah kebahagiaan. Akan kembali lagi sebuah hubungan yang akan lebih berkomitmen, ya harmonis. Mudah-mudahan. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya The World, kemudian aku punya Three of Pentacles, dan aku punya King of Swords. Nah, untuk teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya, oke, melihat dari energinya sih sebenarnya apa ya? Kalau dikatakan positif ya positif gitu. Kalau dikatakan baik ya baik. Tetapi aku melihat memang semacam ada energi besar ya teman-teman. Ya, dia memiliki sebuah energi yang sangat begitu besar yang dimana terlihat sebuah bentuk pengendalian dirinya terhadap kamu mungkin seperti itu, ataupun mungkin kebalikannya. Ya, bisa saja bolak-balik. Tetapi memang aku akui secara komitmen dia orang yang sangat berkomitmen atau mungkin ya. Jadi dari energi ini juga cukup menggambarkan sebenarnya tentang keegoisan. Ya, jadi kalau untuk hubungan aku rasa keegoisan ini harus benar-benar bisa dikontrol banget ya teman-teman. Ya jangan sampai keegoisan itu yang membuat hubungan kamu yang sudah kamu jalani cukup lama ya bakal sia-sia gitu ya. Karena mungkin ya kesabaran seseorang pasti bakal ada batasnya loh. Ya kan? Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang jomblo dan single. Oke, aku punya 6 tongkat, kemudian ada Judgment, dan aku punya The Empress. Nah, untuk teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo dan single ya, eh persiapkan dirimu untuk bahagia teman-teman. Kamu akan bertemu, ya indikasi kamu bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup seseorang yang bakal berkomitmen, dia dewasa, bijaksana, baik, perhatian, kehidupannya juga mapan, ya kan? Ada manifestasi atas doa-doa. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana sebuah indikasi potensi kamu bakal berhasil sukses mandiri. Ya, ini penting bagi teman-teman Capricorn yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Jadi untuk masalah rezeki juga cukup bagus di sini teman-teman. Ya, manifestasi atas doa, tentu segala sesuatunya nanti akan berjalan dengan apa yang kamu harapkan. Amin ya. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini ya sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Two of Pentacles ya. Masih ada keraguan dan kebimbangan ya, keraguan kebimbangan. Oke, terhadap suatu energi. Apakah ini energi kamu atau energi dia, teman-teman? Oke, ternyata ini energi kamu. Ya, bisa juga energi dia sih. Karena ini ya ada beberapa track record yang pernah gagal yang dialami. Jadi ketika ada track record yang gagal mengecewakan ya, sakit hati, pengkhianatan. Jadi itu yang membuat kamu takut mungkin untuk menjalin hubungan asmara kembali. Mungkin seperti itu ya. Nah, oke kemudian aku punya death teman-teman. Oke, death berarti ada sebuah kematian. Tetapi yang aku lihat sih ini adalah sebuah akhir loh. Bisa saja akhir dari apa ya penderitaan ataupun kegagalan yang selama ini kamu rasakan dan sebuah kehidupan baru itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Itu bisa saja. Memang si energinya cukup nggak begitu memungkinkan ya apakah positif ataupun negatif teman-teman. Karena memang segala sesuatu ini tergantung dari diri masing-masing. Ya, ketika mungkin sudah sama-sama punya track record yang negatif ya seharusnya harus bisa saling bersikap bagaimana sih agar bisa hubungannya baik. Bagaimana sih mungkin ketika kamu dan dia sama-sama berharap agar apa ya? Ya bisa menjadi orang yang terakhir gitu dan terbaik teman-teman ya. Jadi lakukanlah hal yang terbaik. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 12, 24, 19, tanggal 2, 28, tanggal 15, 31, 27, 18, tanggal 3, tanggal 6, dan tanggal 25. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.